Yo, what's up teman-teman? Kembali lagi sama gua Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar semua? Hari ini gue pengen bahas ke kalian semua tentang motor Harley Davidson yang beberapa waktu lalu udah viral nih. Ya, viral rame karena motor ini, ya viral satu, karena waktu itu ke Gucci, terus jalanannya hancur parah, penuh dengan batu dan lain-lain, sehingga harus gue didorong, karena motornya brebek terus. Abis itu, motor itu kita bikin dan dipakai sebagai motor launchingnya Nitty Racing Bagger World Cup. Kita lihat langsung deh ke motornya. Nah, ini dia kan yang kita mau bicarain. Ini kalian mungkin familiar, kalian lihat Harley Davidson ini kemarin motor ini dipakai di acara launching timnya Nitty Racing Bagger World Cup Racing Team yang diadakan di Harley Davidson Anak Elang, dan kalian bisa lihat motor ini di sana. Tetapi mungkin ini ada miskomunikasi atau persepsi yang sebenarnya mungkin saya perlu luruskan. Jadi motor ini bukanlah motor yang akan digunakan untuk balap di Bagger World Cup. No, different bike. Jadi kalau di balap nanti Bagger World Cup, itu motornya sudah disuplai oleh Harley Davidson Factory Racing. Speknya semua khusus dan setiap tim balap itu speknya sama. Jadi mirip-mirip kayak One Make Race, kayak Asian Talent Cup gitu loh. Jadi motornya udah siap, tapi memang masih bisa di-tune di beberapa hal aspek. Nah, cuma karena motornya tidak bisa diambil, jadinya kemarin launchingnya pakai ini. Namun kalian bisa pastikan bahwa inilah livery yang akan digunakan oleh Nitty Racing Bagger World Cup Racing Team. Liverynya kayak gini. Jadi liverynya tuh aromanya ada merah, ada hitam, ada tribal seperti ini, dan juga berlanjut ke depan, dan di bagian atas dikasih elemen batik dari Mandalika. Secara ini adalah batik ikonik yang ada di sirkuit Mandalika kita satu-satunya sayangnya. Tapi emang ini sesuai dengan visi misi daripada owner dari tim balap Nitty Racing Bagger World Cup. Kenapa? Dia ingin dengan tim balap ini Indonesia bisa naik di mata dunia, menjadi atensi, dan juga memberikan kesempatan buat orang dari Indonesia, baik pembalap maupun dari tim, nanti punya pengalaman dan akhirnya mungkin bisa berperan jauh lebih besar dan juga bahkan bisa membawa industri ini ke Indonesia dan menguntungkan buat Indonesia. Yap, that's the good cause-nya. Jadi liverynya bakal kayak gini, kurang lebih, tapi kalau motor memang secara spek berbeda. Apa aja yang berbeda mungkin saya jelasin sedikit. Di Bagger World Cup, mesinnya jelas speknya khusus. Rasio gearnya, mesinnya juga pakai yang high spec, intake-nya ada khusus, exhaust-nya juga ada khusus, tinggi, motornya juga udah lebih tinggi, seat-nya bukan yang begini, seat-nya tinggi, di sini ada stoppernya, suspensi depan belakang brutal, karena bayangin balap motor berat, walaupun berat standar ini mungkin 400 kiloan, tapi nanti motor balapnya itu sekitar 200 kiloan. Tetap aja motor 200 kiloan, besar, wheelbase panjang, butuh suspensi ekstra supaya kalian bisa bawa itu motor seberingas itu di track itu. Jadi PR-nya tuh banyak banget. Salah satunya misalnya kalau motor ini kan masih ada layarnya, ada audio system. No. Kalau yang balap enggak. Saya kebetulan udah lihat waktu itu pas lagi EICMA di Milan. Jadi di sini nanti cuma ada dash kit AIM buat monitoring ECU, data logger dan lain-lain. Dan bodinya memang terkesannya masih ada, tapi itu bodi yang hanya bongkahan, bentuknya supaya jadi kayak Bagger.
Tapi dia karbon, tipis banget, lightweight tapi kuat buat angin, terpaan dan lain-lain. Jadi shaping tapi weight loss-nya banyak banget. Kayak cover ininya juga nanti lebih ringan. Bagasinya tetap ada nggak? Ada guys teman-teman. Kenapa? Karena namanya Bagger World Cup. Kalau nggak ada bags-nya, jadinya apa dong? Harley Davidson Touring Telanjang Cup gitu kan? Nggak mungkin. Jadi Bagger World Cup ini tetap pakai bags, 2 kanan kiri, tapi itu udah pure karbon, size-nya smaller, dan jauh lebih ringan, bahannya karbon, dalamnya nggak ada apa-apa. Dan posisi pasangnya pun dia lebih tinggi, karena mengakomodir kalau misalnya lagi leaning. Terus bagian subframe-nya beda, bagian sparkboard-nya beda, itu cuma karbon enteng. Jadi weight loss-nya banyak banget. Spek engine, spek transmisi, beda. Electrical jelas beda. Suspensi jelas beda. Kalau nggak salah, saya udah cek suspensi dibandingkan standar, length-nya itu naik sekitar 5 cm. Habis itu, di bagian seat-nya, ini jauh naik, kurang lebih sekitar 10-15 cm. Jadi, motornya tuh memang jauh berbeda. FYI ini, FYI. Nanti mungkin, ketika nanti misalnya pas lagi ajang balap ini kan pertama kali akan di Austin, lalu kedua di Mugello, hanya ada 6 race di musim ini, dan 6 race ini berbarengan dengan MotoGP. Jadi balap ini bakalan seru banget menurut gua, dan bakalan bikin penasaran performance-nya kayak apa, capability-nya kayak apa, dan persaingannya kayak apa. Timnya yang pertama daftar adalah Nitty Racing Bagger World Cup dari Indonesia, second itu tim dari Australia, third Italy, and fourth and fifth itu tim dari USA. Ya, untuk sekarang ada 5 tim yang akan balap, dan let's see ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bahas tentang motor ini. Jadi motor ini kemarin memang dipakai buat launching, jadi livery-nya dirubah. Habis itu saya juga ada touch up beberapa part supaya ya kira-kira kalau motor ini mau dipakai buat launching Bagger World Cup, kayaknya kalau posisi kemarin malu sedikit ya, gitu. Kalau malu sedikit, akhirnya saya ada melakukan perubahan sedikit. Nah, ini salah satunya. Ini adalah footpack dari Raceworks. Jadi, footstep yang standarnya pakai floorboard dan juga shiftnya ada di atas. Saya ganti jadi yang mid-race. Dengan begitu kurang lebih posisinya jauh lebih sporty lah daripada yang standar, ya kan. Secara misalnya kemarin mau dipakai di foto-foto, aduh kayaknya kalau standar saya takut jadi gimana gitu, kurang gitu. Sedangkan beritanya kan itu global. Jadi supaya sporty dikit kita harus ganti footstep. Double footstepnya ini thank you nih buat Raceworks, Om Steve sama Om Wahyu. Saya minta cepet-cepet banget karena waktu itu berpikirnya so sudden. Jadi, wah enggak deh, Om tolong Om, harus ada yang ready stock buat dipasang di motor ini karena kita mau pakai buat di launching Nitty Racing BWC. Dan akhirnya dapet, walaupun sih nanti pas balap stepnya nggak bisa ini. Stepnya itu lain lagi, dia yang full racing. Full racing itu full stepnya kurang lebih ada di sini nih. Jauh di atas dan jauh di belakang. Nih, kurang lebih di sini. Perhatiin deh foto-fotonya. Jadi kalau di standarnya di depan, ini di tengah, nanti racingnya di sini. Nah, sebenarnya tim Raceworks sudah punya yang racing. Cuma saya pikir-pikir problemnya saya nggak bisa pakai nanti motornya karena posisinya semua total berubah. Saya harus extreme build-nya. Jadi, nah kita pakai yang mid. Dan pakai mid ini masalahnya lu masih bisa pakai buat San Mori juga, lu bisa pakai buat touring. Kenapa? Jujur aja, karena ini kali ya kebiasaan motor yang lain gitu. Posisi yang begini itu nyantai. Gue sih suka-suka aja. Ya kan gini kan aslinya kan? Oh, Harley banget tuh. Cuma pas kemarin touring Gucci, gue berasa bahwa justru my back tuh kayak pegel. Sama cara handling motor saya agak-agak berbeda lah. Alhasil, yaudah deh pakai
mid footpack begini, tuh posisinya. Jadi natural, jadi kayak ingat-ingat motor naked gitu loh. Tuh, ganti giginya oke, ngeremnya oke. Nah, jadi Bro David, Bro Alek, Bro Adrian, Bro Ricky, nah, soon ya, kita touring lagi posisi. Wah, footpack udah ganti nih, udah beda. Tuh. Itu aja sih yang kemarin akhirnya kita ganti, tapi mengedepankan saya masih bisa pakai buat daily. Apalagi yang saya berubah, kebetulan kemarin ada Dynojet Power Vision 4, akhirnya udah bikin buat Harley Davidson 2023.5 ini, dan seterusnya, sehingga motor ini sekarang pakai ECU standar, sudah bisa Anda melakukan remapping lah ya sebutnya. Programming air fuel ratio di motor supaya ketika Anda udah ganti knalpot, apalagi udah ganti intake, itu biasanya motor tuh jadi lean, jadi kering. Motornya, RPM bawahnya Anda berasa bedanya, perubahannya, stop and go, on off throttle. Makanya dipasangin Dynojet Power Vision 4. Dia itu simple banget, ditaruh di OBD, di setup, habis itu selesai, motor udah langsung sehat. You don't need to change the ECU. Sekarang akhirnya air fuel ratio-nya udah sehat, motornya aman karena emang pas kebetulannya motor ini kan memang abis dari launching mau dibawa di Mandalika. Awalnya mau pikir buat foto-foto bareng tim balap dengan pembalap Dimas Eki Pratama dan juga Oscar. Tapi karena motornya sehat dan mumpuni, akhirnya mereka pakai juga buat practice. Nanti kita kasih lihat sebagian footage-nya. Footstep-nya udah mid-race, terus juga engine udah sehat, plus lagi, sudah dipasangin quick shifter coy. Tuh, Dynojet quick shifter plug and play kit buat motor Harley Davidson tahun ini, 2023.5. Motor gini ngapain? Tepat. Gua juga awalnya pikir, ini sih motor, ini sih quick shift kepakainya cuma kalau lu lagi mau ikutan drag race, ya kan? Untuk Harley Davidson banyak banget event untuk drag race. Cuma setelah gue pikir-pikir, kan ini mau coba Mandalika. I think susah deh kalau misalnya kita nggak ada quick shift. Time-nya bakal bisa lebih bagus kalau pakai quick shifter. Setelah dipasang, ternyata enak bro. Swear, gue coba kemarin keliling Alam Sutra dan enak bro. Awalnya gue pikir gue nggak pernah ganti gigi nggak pakai kopling. Kenapa? Karena kita kebiasaan Blair, namanya anak Harley, ya kan? Suaranya merdu, bukan mau sombong ke yang lain, karena kita kadang tuh kan suka ngedengerin knalpot tuh senang sendiri. Cuma setelah pasangin quick shift, tanpa nge-blair, jadi cuma, ya kalau lagi mau accelerate ya langsung naik aja, nggak usah pakai kopling, nyambung. Dan itu ngerasain rocket, American Rocket ini tuh, tup. Wah, enak bro. Jadi, nyesel nggak pasang quick shift, kadang kalau mau nge-blayer tinggal kopling, terus kemarin dipakai buat di Mandalika juga sangat ngebantu banget. I ask Oscar, I ask Dimas, quick shift ini jauh enak, top. Terus ya kemarin sebenarnya pas bukan Mandalika, jadi persiapannya cuma ganti footstep, pasang Dynojet Power Vision 4, Dynojet quick shift. Terus dari Raceworks, tadi belum ngomong ya, nih Raceworks ini jadi pabrikan parts machining aluminium mesin CNC yang berasal dari Yogyakarta, made in Indonesia, tapi parts ini sudah mulai menggema sedunia. Jadi kita harus berbangga, made in Indonesia, produk kualitasnya top, dan line up untuk Harley Davidson produknya udah banyak banget. Dia ada swing arm, dia ada segitiga, udah full step, bracket kaliper depan kayak gini, motor ini bracket kaliper depannya ini juga Raceworks nih. Tuh, modelnya kece, bahannya aluminium seri tinggi, jadi kuat, kokoh, precise, mantap. Dan One Dream Auto Shop juga menjadi salah satu dealer dari Raceworks. Jadi kalau kalian perlu keperluan belanja parts Harley Davidson, parts dari Raceworks,
datang ke Mantri aja. Selain kemarin belanja footstep, saya juga belanjain ini. Cover mesin bagian kanan, ya kan? Karena kenapa? Karena gue pikir-pikir ini kalau kaki lu di sini, ya kan? Sepatu lu kan bakal senggolan gitu loh. Jadi bagus juga kalau ini udah pakai biled gini, warnanya juga silver, bikin karakternya jadi lebih kuat dan juga apa ya, sporty lah ya. Ini footstepnya bagus banget loh. Feeling pengeremannya, feeling shiftingnya, semua itu oke banget. Ini ada satu yang gue patut berbangga nih. Motor ini udah punya beautiful Scarface. Kalian lihat, footpacknya sudah kemakan gara-gara miring dan ya makanya motornya kalau balap tuh mesti ditinggiin. Nih, kemakan. Di sini juga kemakan nih. Tuh. Dan saya sih biarin aja ya. Biar kelihatan motor ini sudah pernah rebah-rebahan serebah itu. Padahal bukan gue yang bawa. Jadi saking itu bank angle-nya juga belum maksimal, tapi udah keburu gesrot. Makanya untuk balap motor ini tuh jauh harus ditinggiin. Oke, ini mungkin gue bisa kali sharing kalian sebenarnya overall motor ini tuh speknya apa aja sih. Ini adalah Road Glide 2024 Touring. Motor ini dari baru apa aja yang udah dirubah, kalian udah bisa lihat sebenarnya dari YouTube yang kita bikin dari berapa ya? Stage 1, stage 2, stage 3 kalau nggak salah. Dan abis itu kita sebenarnya agak kelupaan, tapi ya kali ini kita bahas deh ke kalian. Sekarang ini posisinya kayak apa? Road Glide 2024 ini udah apa aja? Nih, yang pasti stang, udah pakai stangnya kita pakai Audi, karena gue cari yang super lebar, karena bahu gue cukup lebar. Grip, kita pakai grip dari original Harley Davidson. Terus master rem, master coupling semua sama, standar, mirror standar. Ini kemarin sempat jadi pertanyaan nih, pas lagi launching motor, ada spionnya. Ya iya, motor street, lupa dilepas sebenarnya. Oke, ininya, bracket setangnya ini dari Kraus. Untuk tingginya gue pakai Kraus 10 inch, setangnya 2 inch. Jadi totalnya 12 inch daripada triple clamp. Gue merasa tinggi segini pas banget, alias kalau lurusan memang mungkin pakai 14 lebih enak, tapi pas belok menurut saya kurang. 12 bisa lebih, posisinya lebih enak buat main. Kalau buat nanti track day atau motor ini jadi track, itu nggak bisa size segini. Size-nya itu lebih pendek lagi, kurang lebih di bawah inilah. Itu tiap ergonomi tiap pembalap pasti beda. Terus audio, ini pakai audio dari Rockford Fosgate Stage 3. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita touring pakai motor ini, kita tuh sering banget menikmati lagu. Nggak cuma pas jalan, tapi juga pas lagi berhenti. Lagi berhenti di convenience store, atau lagi di TKP di atas gunung. Pakai ini, connect Apple CarPlay, dengerin musiknya sedap banget. Karena kalau untuk audio, dia itu upgrade jadi speaker belakang ditambah, habis itu powernya lebih besar, amplinya diganti, dan kejernihan suara plus prosesor untuk bikin supaya audio soundstage-nya saat kalian duduk di sini tuh, mereka udah atur time alignment-nya supaya suaranya jadi kayak surround. Kalau punya Harley, speaker wajib bang. Terus suspensi bagian belakang ini pakai B-Turbo, spek khusus untuk motor ini. Jadi B-Turbo-nya adjustable di rebound, compression, ada secondary tank, dan preloadnya juga bisa di-adjust. Warna hitam, kalem, tapi yang paling penting adalah saya suka karakter dampingnya. Jadi damping low speed dampingnya itu bisa diredam, high speed dampingnya juga kuat. Jadi enak. Terus kalian bisa lihat ini spakboard belakang. Jadi untuk subframe saya belum ganti, tapi spakboard belakang ini udah diganti covernya dari yang pada yang standar, diganti jadi yang karbon. Twill, dudukan plat saya tetap pakai standar dengan lampu penerangannya semua. Di bagian samping ini ada crash protector untuk bagnya, untuk saddle bag. Ini OEM dari Harley Davidson. Bagian depan juga crash protectornya, kalau yang standarnya bentuknya C, kita ganti modelnya yang lebih sporty. Lampu, pakaian lampu Baha Design S2 SAE warna ember, karena lampunya ini saya nggak mau bikin silau.
tapi dia buat bantu ngisi lampu bagian depan ini, dibantu dengan lampu yang ada cut off-nya, sehingga lampunya terang, menyinari jalanan dan ember, tapi nggak bikin nyilau ke orang lain. Cover samping sini juga sudah karbon. Kalian bisa dapetin juga nih di One Tree Motoshop semua. Bagian heat shield, bagian inner paha juga karbon. Bagian dasi juga karbon, sudah. Intake ganti, saya suka ini, besar tapi slim, terus ada kacanya. Karena rencananya gue pengen nanti di dalam ditanam, mungkin ada Superman terbang gitu. Jadi gue gantung, bikin lalu gue taruh di sana. Jadi kalau ngelihat situ ada Superman terbang, kayaknya kece juga gitu. Knalpot kita pakai knalpot dari Zart Exhaust Italy, ada heat protectornya, dan ini headernya equal length, jadi suaranya juga beda. Kenapa gue pakai Zart? Karena gue udah tes semua exhaust lainnya, and I don't know ya, saya nggak ketemu karakternya, karena saya lebih suka deru bass, apalagi dengan mesin M8 second gen ini. Saya pengen derungnya ngebass, kalau tutup gas juga harus bisa ada suara yang enak gitu. Jadi suaranya harus enak pas lagi rolling, enak pas lagi dibetot, enak juga pas lagi rilis. Zart ini nggak ada kecewanya, walaupun harganya tergolong lebih mahal daripada brand-brand lainnya, tapi ya you get what you pay. Oke? Terus footstep Raceworks silver, ini cover bagian mesin kanan silver, bagian spakbor depan juga diganti karbon. Infus modelnya beda sama yang standar, jadi lebih slim. Velg 19 saya tetap, ban semua masih tetap, disc brake standar masih. Kaliper, kebetulan ini pakai kaliper dari bekas Superbike. Jadi ini sebenarnya overkill banget. Ini adalah Brembo GP4PR, titanium piston, dan ini adalah speknya untuk ready to race Superbike. Kita taruh di sini dengan kampas Z04, kampas khusus balap. Makanya kemarin untunglah dengan pengereman ini, jadinya bawa pengeremannya mantap betul. Sayangnya remnya mantap, cuma bannya kurang mantap. Suspensi depannya juga kurang mantap. Jadi begitu direm langsung terlalu ngedive, langsung bottoming. Itu yang jadi penghalau. Tapi gini-gini, motor ini best lap time kemarin pas lagi trial lah ya, having fun, mereka feelingin Harley. Itu best time-nya 2 menit 13 detik, dibawa sama, saya lupa, Oscar atau Dimas. Terus limitation-nya banyak, pengereman, suspensi depan, posisi footstep yang nggak bisa lean too much, bannya juga too much, sama dia bilang nggak ada steering damper, jadi sering wiggling, dan motornya berat banget gitu. Oke. Itu yang udah dipasang. Kemarin lampu depan cuma ditutupin aja nih, konsepnya super racing, jadi di blackout. Kita pakai windscreen alias kaca depan sini, kita pakai dari original Harley Davidson tapi yang punya CVO model. Terus di bagian kiri ini ada yang spicy. Oke, di bagian kiri kalian bisa lihat sebenarnya swing arm-nya udah nggak standar. Jadi swing arm-nya sudah pakai swing arm dari Blacktree. Swing arm non monoblock, 3 piece, tapi gayanya keren. Warnanya silver anodized, ban belakang standar, pelek standar, kopling. Ini yang kalau lihat kalian pas lagi launching kemarin ada fotonya. Jack dari Harley Davidson Factory Racing bahkan ngeliatin lama banget. Walaupun mereka sebenarnya juga sudah ketemu dan mereka bekerja sama. Nanti balap Bagger World Cup dan juga Bagger Performance itu kopling-kopling ya, pakai semua kopling kering dari STM. Apa keunggulannya? Keunggulannya adalah masalah di delivery torsi on and off throttle dan side shifting. Karena dengan sistem clutch dari STM, traksi roda belakang benar-benar terjaga dan very smooth untuk menghantarkan gejolak torsi dari kendaraan maupun dari perilaku behavior shifting maupun hard braking, quick downshifting, bahkan quick accelerating. Kopling ini sangat berpengaruh banyak ya. STM dry clutch, Dynojet quick shift, Dynojet Power Vision 4 di belakang sini. Jadi itu aja yang dipasang di motor gua. Oh, ada satu lagi. Ini dia. Ini sekarang udah dipasang juga di sini. Jadi kalau kalian lihat bahwa motor touring saya menggunakan smart device dari Chigi. Jadi ini smart device Chigi itu
Intinya adalah gue perlu ini banget buat dikonekin sama Apple CarPlay atau Android Auto supaya gue bisa pakai buat saat lagi berkendara. Gue pengen tahu kalau ada yang telepon, sebelum nyambung intercom gue mau tahu siapa yang telepon. Jadi aku bisa decide ini perlu diangkat sekarang atau nanti aja. Bisa notifikasi WhatsApp atau email dia muncul. Kalau ada urgency, jadi I know. And then buat nyeting lagu di intercom ataupun di speaker bisa pakai setel dari Apple CarPlay dan Android Auto di layar sini dengan mudah, touchscreen. Habis itu Google Maps juga di sini. Penunjuk jalan ketika tersesat. Dan ini kebetulan jadi saya punya satu unit Chigi Ayo 6 yang saya tinggal pindah-pindahin dari motor, misalnya dari Ducati Desert X atau di motor lain, nanti di Honda Monkey, habis itu mau dipakai di Harley Davidson. Cukup pasangin mounting kit universal yang bisa lepas pasang gini, sehingga kalau lagi pakai Harley ya udah, device-nya tinggal dipasang di sini, udah nyatu. Jadi gue cuma punya satu modul, tapi mounting kit di setiap motor udah terpasang. Alhasil enak nih sekarang. Karena begini, ada bilang bahwa iOS-nya Harley ini bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Nyatanya tidak semua bisa connect, dan connect-nya pun juga kadang bisa kadang enggak. Ada harus dia akalin pakai intercom lah, apa gini. Puyeng guys. Alhasil karena Apple CarPlay di sini nggak bisa jalan, atau mungkin kita tunggu ya sampai kapan Harley Davidson akan memperbaiki sistemnya. Ya udah, solusinya adalah pakai Chigi. Sekarang gua udah nggak perlu taruh-taruh HP karena gue bukan tipe orang yang seneng kalau HP ditaruh di sini. Udah sering banget kejadian teman-teman gue HP-nya jatuh. Well, nowadays HP isinya penting banget, lu perlu banget buat pembayaran, buat data, buat komunikasi. I don't want to risk, ya. Kalau kayak gitu-gituan, HP dan lain-lain selalu gue taruh di bags, dan juga jadinya gue pakai HP gue nggak gantung, gue pakai sini aja. Google Map-nya buat nyari di sini. Selain Google Map ya tadi, gue keuntungannya gue ngatur Spotify gue gampang, dan juga gue ngatur informasi tentang kontak lagi masuk gampang. Begitu aja spek Harley Davidson ini saat ini. Untuk sementara begini aja. Liverynya keren banget, jadi gue nggak akan lepas livery ini dari motor ini sementara. Walaupun kemarin udah ngecat susah-susah warna hijau khusus di motor ini, tapi livery ini keren banget guys. Dan ini gue merasa dengan livery ini gue mendukung tim balap Racing Bagger Cup dari Indonesia. Ya udah, begitu aja kita bahas tentang Harley Davidson ini, dan gue pengen kalian dukung tim Indonesia Niti Racing Bagger World Cup yang akan segera bertanding di ajang MotoGP. Dan bye-bye, saatnya saya menikmati motor dengan musik yang indah ini. Yeah. Bring it on.